Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyidil Ardan. Saya di sini berdiri untuk mengerjakan tugas 3 dan mata kuliah Public Speaking, yaitu membuat video pidato yang berdurasi 3-5 menit, di mana pidato tersebut berisi tentang teks yang kami buat ketika tugas 2 kemarin. Jadi dalam tugas 2 kemarin saya sudah membuat naskah pidato yang berjudul Pentingnya Pengelolaan Sampah Plastik untuk Masa Depan Bumi. Ya, pertama-tama yang saya hormati tutor pembimbing dari mata kuliah Public Speaking, yaitu Ibu Melati Sri Kandi, SIKOM, MIKOM. Ya. Jadi judul yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu pentingnya pengelolaan sampah plastik untuk masa depan bumi kita. Bayangkan jika setiap hari kita minum air dari botol plastik sekali pakai, lalu membuangnya sembarangan. Kini lautan sudah seperti sampah. Lautan sudah seperti tempat sampah raksasa. Menurut WWF, setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik yang mencemari lautan dunia. Dan Indonesia, kita adalah negara produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia. Bayangkan, hari ini izinkan saya berbicara tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik untuk masa depan bumi kita. Ya, mari kita simak bersama agar bumi kita tetap hijau lestari, tetap bersih dari namanya sampah plastik. Pertama, mari kita pahami permasalahannya dulu. Sampah plastik tidak hanya mengotori pantai dan sungai-sungai saja, tapi juga membunuh kehidupan yang ada di lautan, seperti ikan, penyu, dan burung laut sering menyerap plastik sebagai makanan mereka. Akibatnya, jutaan hewan laut mati dalam setiap tahunnya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan di Indonesia saja 1-29 juta ton sampah plastik dibuang ke laut dalam setiap tahunnya. Bayangkan, itu setara dengan 3.000 truk sampah plastik setiap harinya. Jika dibiarkan secara terus-menerus, ya, jika kita biarkan secara terus-menerus, plastik itu butuh ratusan tahun untuk terurai kembali. Dan mikroplastiknya masuk ke rantai makanan kita, bahkan ke piring makanan kita sendiri. Kedua, ya, dampaknya bukan hanya di lautan saja, tapi juga tentang kesehatan kita. Plastik mengandung zat beracun seperti PFA yang bisa menyebabkan kanker, gangguan hormon, terutama anak muda seperti kita. Di Jakarta sendiri, ya, banjir itu sering disebabkan oleh sampah plastik yang menyumbat di saluran-saluran air. Tahun lalu saja, banjir besar menenggelamkan ribuan rumah karena hal seperti ini. Jadi, pengelolaan sampah plastik bukan pilihan, tapi itu keharusan. Lalu, apa solusinya? Yaitu 3R. Reduce atau kurangi, reuse, pakai ulang, recycle, daur ulang. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misal,
bawa tumbler sendiri ke sekolah, ke tempat kerja, atau kemana misalnya. Pakai ulang botol lama jadi pot tanaman kita di rumah. Dan daur ulang. Pisahkan sampah plastik di rumah, serahkan ke bak sampah terdekat. Di Jakarta, ya, di Jakarta program DKI seperti Jakarta Cinta Sampah sudah terbukti mengurangi 20% sampah plastik. Kita bisa ikut mulai hari ini. Yuk, 0 plastik sekali pakai di kantin-kantin atau di sekolah-sekolah. Ya, harapan dari saya, marilah kita sama-sama menjaga bumi kita, menjaga tempat kita dari yang namanya sampah-sampah, terutama sampah-sampah plastik. Bukan hanya tentang kebersihan, tapi tentang kesehatan diri kita sendiri. Ayo, mari kita sama-sama hidup bersih. Itulah yang menjadi contoh kita ke depannya. Pengolahan sampah plastik ada di tangan kita sendiri. Kita generasi muda, mari bertindak sekarang demi bumi yang hijau ini. Ingat, 1 kantong plastik yang kita hemat bisa selamatkan 1 nyawa yang ada di laut, bahkan nyawa kita yang ada di daratan ini. Mungkin itu saja pidato singkat yang saya buat dalam tugas 2 kemarin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.